the tool which has made this possible. Designed for use in high school classrooms. Revolution. That was PCs and the internet. And we've just about caught up with that. The fourth technologies. Industry 4.0 is the next big shift in the way that manufacturing. That has a huge impact on learning and retention of facts to create Education 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya, Kak Fauzan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Kakak harap kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknologi pada bidang pendidikan dan bagaimana perkembangannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut teknologi dalam bidang pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teknologi. Teknologi umumnya merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Keberadaan teknologi telah memengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya seiring perkembangan zaman. Di mana dengan teknologi mampu membantu manusia dalam berbagai hal, salah satunya membantu dalam hal bidang pendidikan. Setelah mengetahui apa itu teknologi, ternyata teknologi saat ini terus mengalami kemajuan dengan sangat pesat. Dan tentu saja, kemajuan teknologi tersebut akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan tidak terkecuali bidang pendidikan. Pada zaman serba canggih ini, kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Zaman yang modern ini, semakin maju ilmu pengetahuan, maka semakin maju pula teknologi yang ada. Karena teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pada bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi dalam bidang pendidikan ini, perkembangan pendidikan sudah semakin maju. Pendidikan saat ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan zaman dahulu. Jika kita lihat perbandingan pendidikan zaman dahulu dengan sekarang, tentunya mengalami perbandingan yang sangat signifikan. Contohnya, jika zaman dahulu kita harus menulis menggunakan kertas, maka pada zaman sekarang dengan adanya teknologi kita bisa menulis secara digital dengan menggunakan Word. Dengan adanya Word tersebut, maka manusia tidak perlu lagi menggunakan pulpen, pensil, ataupun kertas. Dengan adanya teknologi, tulisan yang ingin kita tulis bisa langsung diketik melalui laptop ataupun smartphone. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi pada bidang pendidikan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu
dunia pendidikan menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan tentunya mengalami sejarah yang panjang. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan tentunya melewati beberapa tahap. Tahap pertama. Pada tahap pertama, teknologi pendidikan hanya berupa alat-alat sederhana saja, seperti peta, simbol, grafik, dan lain sebagainya. Teknologi ini merupakan teknologi tertua, tetapi sayangnya tidak ada bukti tertulis mengenai tahap ini. Tahap kedua. Tahap kedua dinamakan sebagai revolusi elektronik. Pada tahap ini sudah sedikit mengalami kemajuan. Contohnya, sudah ada tape recorder, proyektor, dan radio. Tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu tahap teknologi yang dikenal dengan revolusi komunikasi. Pada tahap ini mulai dikenalkannya media massa. Tahap keempat. Kemudian selanjutnya ada tahap keempat, yang merupakan tahap instruksi pembelajaran. Tahap kelima. Tahap kelima merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap kelima yaitu dikenal dengan teknologi pendekatan sistem. Pada tahap ini, teknologi sudah memasuki tahap merancang, mengerjakan, dan mengevaluasi. Setelah mengerjakan penjelasan bagaimana tahap teknologi pada bidang pendidikan, tentunya jika kita bandingkan dengan zaman sekarang yang sudah semakin berkembang, kemajuan teknologi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan tentunya. Inovasi dalam pembelajaran pun semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Hal tersebut pun didasarkan karena adanya inovasi dan kreativitas manusia. Berbagai aplikasi dan metode pun diciptakan agar belajar tidak monoton dan tidak membosankan. Contohnya seperti kuis online, memberikan tugas dengan gambar, ditambah presentasi yang menarik, membuat video, dan masih banyak lagi cara mengajar menggunakan alat teknologi. E-learning bisa dikatakan sebagai sistem pembelajaran yang kerap memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana pembelajaran. Siswa bisa mengakses materi pembelajaran, baik itu materi berupa video, gambar, teks, maupun suara, di mana saja tanpa perlu bertatap muka dengan gurunya. Sistem atau model seperti ini tentu sudah dimiliki oleh universitas-universitas di Indonesia dan tingkat pendidikan lainnya. Penyediaan konten seperti materi pembelajaran dapat diakses oleh siswa. Ujian online pun, sistem penilaian siswa kini dalam bentuk website. Sistem pembelajaran e-learning pada umumnya tidak menggantikan model belajar secara konvensional. Tapi ini hanya pendukung kegiatan belajar mengajar siswa saja, dan ditunjukkan untuk memberikan kemudahan pengajar dalam menyampaikan informasi kepada siswanya.
contoh dari e-learning yaitu synchronous e-learning dan synchronous e-learning. Berdasarkan pada pernyataan Association of Research Libraries atau IRL, tujuan adanya perpustakaan digital yakni untuk memberikan kemudahan atau kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis. Siswa dimudahkan dalam mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan kemudian mempelajarinya tanpa perlu datang ke perpustakaan langsung atau tidak harus juga membeli buku dalam bentuk fisik. Tentu ini menguntungkan bagi siswa karena mereka dapat belajar di mana dan kapan saja. Saat ini, proses belajar mengajar tidak selalu menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga mengenakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian dapat ditampilkan lagi menggunakan teknologi proyektor agar objek tampak lebih besar dan dapat dilihat langsung oleh semua siswa. Jenis teknologi yang satu ini merupakan metode pembelajaran yang dapat mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dengan muridnya secara online tanpa terbatas oleh jarak. Pengajar mampu memberikan materinya secara real time lewat phone conference, video conference, atau chatting online. Mereka kemudian dapat saling memberikan feedback baik berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Generasi muda maupun tua hampir banyak menghabiskan waktunya dengan mengakses berbagai media sosial. Oleh karena itulah, banyak guru dan sekolah yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Misalnya, dengan memaksimalkan aplikasi TikTok, YouTube, hingga Instagram. Jenis teknologi ini pun termasuk contoh teknologi digital dalam lingkup pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan bantuan video kini terbilang populer sebagai teknologi pendidikan, sebab metode pembelajaran jarak jauh dapat dipelajari siswa melalui layar komputer, terutama video animasi yang dapat memperkaya pelajaran dan tentu memudahkan murid untuk memahami pelajaran yang diikutinya.